Sobat Investor, berjumpa lagi pada program Ticker Talk edisi Senin 5 Januari 2026 bersama saya Taufan Sukma. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada hari perdana perdagangan tahun ini pada Jumat 2 Januari lalu ditutup dengan menguat signifikan sebesar 101,19 poin atau terangkat 1,17% ke posisi 8.748,13. Angka ini sekaligus menempatkan IHSG pada rekor tertinggi baru atau all-time high pada penutupan perdagangan harian. Kelompok saham transportasi memimpin penguatan dengan kenaikan sebesar 6,56%, lalu disusul sektor teknologi dan cyclical yang masing-masing terangkat 4,47 dan 3,47%. Sementara sektor energi dan industrial dasar masing-masing menguat 3,33 dan 2,73%. Adapun kelompok saham keuangan dan kesehatan justru terkoreksi sebesar 0,87 dan 0,58%. Secara volume, saham yang diperdagangkan pada hari pertama bursa tahun ini mencapai 51,14 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 22,26 triliun rupiah. Sebanyak 479 saham menguat, 200 saham memerah, dan 131 saham lainnya bergerak stagnan. Untuk mengetahui lebih dalam terkait sentimen apa saja yang mempengaruhi kinerja IHSG pada perdagangan perdana akhir pekan lalu, serta seperti apa proyeksinya untuk perdagangan hari ini, kita sudah tersambung langsung dengan Mas Reza Priyambada selaku Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Reza, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik Mas Sofan. Sehat Mas? Ya. Alhamdulillah sehat. Long time no see ya Mas. Siap Mas, mengawali tahun baru Mas. Nah, semangat baru untuk tahun baru ini. Oke, langsung saja Mas Reza. Dari kacamata Mas Reza sendiri, apa faktor pendorong menguatnya kinerja indeks pada hari perdana perdagangan tahun ini, sehingga membawa IHSG kembali menyentuh rekor penutupan ATH baru? Ya, saya pikir pelaku pasar di awal tahun ini cukup positif ya gitu, dan mereka juga optimis gitu mengawali tahun baru ini bahwa kondisi market itu bisa lebih baik gitu kan. Jadi ada harapan-harapan positif terhadap kondisi market ke depannya gitu. Dan fenomena ini memang secara kontinu itu juga sudah terbiasa seperti ini kan gitu. Jadi di awal tahun mengawali perdagangan perdana gitu kan, kondisi pasar itu cenderung positif gitu, karena itu tadi ada semacam optimisme gitu kan dari para pelaku pasar. Karena kemudian juga seperti biasa ya di awal tahun itu kan di awal pembukaan perdagangan masih ada pembukaan atau opening dari Bursa Efek Indonesia kan gitu. Dan biasanya kan sejumlah pejabat itu menyampaikan speech-nya kan gitu, entah itu dari OJK maupun dari bursa gitu, atau mungkin ada sejumlah pejabat yang hadir yang mungkin dimintai keterangan oleh teman-teman media. Dan saya pikir kalau kita lihat dari berita-berita yang ada, tanggapannya juga cukup positif kan gitu, bahwa tahun 2026 ini ya meskipun masih terdapat sejumlah sentimen yang membuat kondisi pasar cenderung fluktuatif, tapi IHSG juga menunjukkan adanya ketahanan gitu, sehingga optimisme itu yang kemudian terjadi di market, dan itu bisa penutupan di perdagangan Jumat dan itu juga kita lihat IHSG masih bisa bertahan di zona positifnya. Jadi ada energi baru gitu ya, ada harapan, ada semangat baru untuk memulai perdagangan perdana di tahun baru ini. Nah, kalau menurut Mas Reza sendiri dengan kinerja IHSG yang menghijau di hari perdana kemarin, apakah untuk hari ini ada potensi koreksi atau masih akan terus melanjutkan tren penguatan? Ya, secara sentimen kan memang masih cenderung positif ya gitu, apalagi kalau kita lihat di perdagangan di hari Jumat kemarin, kondisi dari sejumlah bursa sama Asia juga kita melihat pergerakannya cukup positif, sehingga itu pun juga mendukung penguatan IHSG ya gitu. Nah, apakah di hari Senin ini IHSG masih ada potensi kenaikan? Ya kalau kita lihat
dari sisi news yang ada itu harusnya IHSG masih bisa bertahan di teritori positif gitu, artinya masih ada potensi untuk IHSG menunjukkan penguatan gitu. Nah, tapi apakah IHSG bisa kembali menyentuh rekor tertinggi terbarunya? Nah, ini mungkin kita perlu lihat ya gitu, karena pelaku pasar ini memang belum begitu banyak yang bertransaksi gitu kan, jadi bisa saja ada pelaku pasar yang mungkin memanfaatkan kenaikan itu untuk profit taking gitu, sehingga kenaikan di hari ini mungkin bisa saja lebih terbatas ya. Baik, dari proyeksi IHSG kita bergeser ke pandangan secara sektoral gitu. Menurut analisis Mas Reza sendiri, kira-kira sektor-sektor mana saja yang masih menarik untuk dilirik sampai akhir perdagangan nanti gitu? Iya, tadi kan juga sudah disampaikan ya beberapa sektor ya yang kita lihat cukup bergerak positif ya, di mana di perdagangan Jumat kemarin kan gitu. Nah, saya pikir pelaku pasar juga mungkin akan memanfaatkan momentum yang ada kan gitu. Jadi mereka juga melihat berita-berita apa gitu kan yang mungkin masih bisa dimanfaatkan gitu kan. Terus kemudian apakah saham-saham saham-saham sektoral gitu kan, misalkan seperti komoditas gitu kan, apakah masih bisa menunjukkan adanya potensi kenaikan. Terus kemudian apakah saham-saham tadi transportasi itu masih ada potensi kenaikan seiring dengan asumsi peningkatan jalur ini ya, jalur transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kan juga mungkin akan menjadi pilihan dari pelaku pasar ya, termasuk juga mungkin saham konsumer juga. Kalau kita asumsikan belanja masyarakat di akhir tahun itu ada kecenderungan meningkat ya. Oke, baik. Nah, dari sektoral kita makin spesifik lagi ke arah saham, walaupun memang mungkin keputusan untuk membeli atau menjual saham tentu perlu ada penilaian atau analisis yang lebih komprehensif gitu ya. Tapi dari sisi Mas Reza sendiri, secara peluang gitu atau secara proyeksinya ke depan, ada nggak saham-saham apa saja yang layak untuk dipantau dan layak untuk dipertimbangkan pada perdagangan hari ini? Ya, untuk hari ini mungkin kita perlu lihat sentimen yang ada ya gitu kan. Kan kalau kita lihat sentimen untuk karena ini masih awal tahun ya gitu. Jadi pasar juga masih melihat kira-kira sentimen apa yang ada di market, terus kemudian juga bagaimana kondisi dari global ya, kemudian juga bagaimana kondisi dari harga komoditas juga gitu, sehingga pelaku pasar apakah masih bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk masuk ke sektor-sektor tertentu gitu, termasuk juga berita-berita yang disajikan oleh teman-teman media kan gitu. Mereka juga akan melihat kira-kira emiten mana nih yang masih bisa ditradingkan gitu dengan berita-berita yang ada gitu. Jadi kalau saya pikir ya karena ini masih awal, jadi mungkin pelaku pasar bisa perhatikan berita-berita yang ada ya, news dari sejumlah emiten itu mungkin bisa menjadi pilihan ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Reza. Sebenarnya sangat menarik analisa yang disampaikan, tapi lagi-lagi waktu dengan waktu yang terbatas. Maka kami sampaikan terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah diluangkan oleh Mas Reza pada pagi hari ini. Semoga informasi serta insight-insight yang telah disampaikan bisa menjadi rujukan bagi sobat investor sekalian sebelum melakukan trading. Baik, sekian dulu program Tiket Talk kali ini. Saya Taufan Sukma pamit undur diri. Sampai jumpa.